Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Semoga rekan trader selalu sehat, selalu diberikan pemikiran yang jernih supaya dalam analisa bisa menghasilkan hasil yang positif. Seperti biasa rekan trader, Market, Maurits, mengambil rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Dan hari ini hati saya sedang berbunga-bunga. Berbunga-bunganya ini karena barusan saja, beberapa menit yang lalu, emas telah menembus level 4.200. Yes, luar biasa emas. Dan apa yang terjadi pada emas ini tidak bisa kita pungkiri bahwa ini juga banyak faktor kan trader. Dan salah satu faktor yang paling utama ya sudah barang tentu kita udah tahu. Biasa uncle-uncleku ini Donald Trump ini membuat bumi gonjang-ganjing, emas terbang tinggi, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi rekan trader, sebelum kita bahas, mari kita lihat dulu apa yang terjadi di pasar di perdagangan hari kemarin ya. Oke, rekan trader, di hari kemarin rekan trader bisa lihat untuk indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin walaupun sempat naik di posisi 99, tapi di akhir perdagangan dia itu turun sampai di level 98.646. Begitu juga untuk Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar, kita bisa lihat Euro ini naik terbang tinggi kemarin ya, sempat jatuh tapi dia kembali naik lagi hingga berada di posisi 1.16135. Sedangkan pound sterling rekan trader walaupun kemarin sempat jatuh hingga menembus level 1.32477, tapi dia agak sedikit mengalami penguatan terutama di saat akhir pasar Eropa dan masuk di pasar Amerika. Sedangkan gold jangan dipikir dan dikira lagi. Kemarin sempat mencapai rekor tertinggi terbaru dalam sejarah 4.180, tapi akhirnya dia jatuh juga ini rekan trader di 4.089. Tapi sebelum mengakhiri pasar dia kembali naik lagi di 4.144. Dan hari ini 4.200 rekan trader semuanya. Dan untuk USD Jepang ini semakin jatuh dan jatuh lagi. Kemarin dia jatuh ya hingga level 151.575. Hari ini pun juga jatuh. Nah, ini dia rekan trader. Apa yang terjadi di pasar di hari kemarin. Dan saatnya kita masuk di tema harian kita. Untuk tema harian kita, ini temanya saya angkat tapi sebenarnya udah lewat sih. Bias bullish emas menuju 4.200. Nah, ini dia. Bias bullish. Mau dibilang apa lagi rekan trader? Emas sudah sampai 4.200. Apakah dia akan naik lagi? Pasti akan naik rekan trader. Dan memang menjadi kenyataan kemungkinan besar 4.300 akan dicoba dan mungkin di tahun ini 4.500 bisa menjadi kenyataan. Banyak faktor yang mendukung. Pemangkasan tingkat suku bunga masih akan dilakukan 2 kali lagi, tanggal 29 Oktober ini dan nanti tanggal 7 Desember. Kalau memang benar-benar dipangkas ya pastilah akan naik rekan trader. Apalagi dari pidato yang dikeluarkan oleh Jerome Powell kemarin sudah sangat jelas sikap yang diambil oleh Jerome Powell. The Fed adalah dovish. Nah, ini dia. Kalau sikap udah dovish, ya mau gimana lagi rekan trader semuanya? Arahnya ke sana rekan trader. Belum lagi ya baku hantam antara Cina dan Amerika mengenai tarif. Inilah juga yang menyebabkan rekan trader bagaimana emas ini bisa naik. Belum lagi Cina udah mulai memblokade perairan perdagangan dunia. Ya ini juga menjadi ancaman perang dagang antara dua negara ini. Imbasnya pasti emas akan naik rekan trader. Dan emas terus akan naik rekan trader. Oleh karena itu rekan trader bias bullish menuju 4.200 ini sudah menjadi kenyataan. Barusan aja udah jadi 4.200 rekan trader. Bagaimana ke selanjutnya? Kalau selanjutnya ini udah nggak usah ditanya lagi rekan trader. Selanjutnya
Kalau secara teknikal semua bilang oh dia udah sampai nih di titik resisten pasti akan jatuh. Ya memang pasti akan jatuh lah. Tapi jatuh itu kan adanya itu kan namanya koreksi. Nah, udah sampai 4.200, hati-hati aksi profit taking. Hati-hati rekan trader. Ini saya cuma mau bilang. Tapi secara fundamental dia akan naik terus. Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Belum faktor peperangan antara Rusia dan Ukraina, walaupun Israel dengan Hamas udah sedikit clear, tapi Rusia dengan Ukraina masih terus panjang. Ya, itu yang pertama. Belum lagi masalah tarif, belum lagi masalah penutupan pemerintahan Amerika. Nah, ini dia juga yang menjadi alasan kenapa gold ini masih terus naik rekan trader. Masih terus naik. Kalau memang ini terus naik, mungkin 1-2 hari akan sedikit koreksi juga, tapi kita akan tunggu rekan trader karena pemerintah Amerika masih tutup sehingga non-farm payroll ini masih dipending. Kalau seumpamanya sudah dibuka dan non-farm payroll dikeluarkan, non-farm payroll palingan kemarin kalau nggak salah sekitaran 55.000 kalau nggak salah ya. Nah, kalau 55.000 itu kan masih di bawah 100, artinya kemampuan untuk naik lagi sama emas masih tinggi rekan trader. Dolar Amerika bisa tertekan rekan trader. Nah, ini dia. Inilah yang menyebabkan saya bisa bilang bahwa peluang untuk 5.500 memang tetap ada, walaupun saya bilang 4.300 sih rekan trader. Saya bilangnya 4.300, tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Sudah sampai 4.200, sampai 4.300 itu nggak terlalu sulit karena ada 2 kali event besar yang akan terjadi dan 2 kali event menengah akan terjadi. Ya, maksudnya event besar itu FOMC rapat pertemuan ada 2 kali, dan event menengah itu kan non-farm payroll rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Oleh karena itu, selamat buat emas, selamat untuk gold naik ke 4.200. Kalaupun nanti terjadi koreksi itu biasa. Bias koreksi itu biasa, itu seperti revolusi kecil rekan. Riak-riak kecil di tengah gelombang samudera yang besar seperti kata Bung Karno. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi pantau terus setiap informasi, pantau terus setiap data yang dikeluarkan. Karena dari data-data yang dikeluarkan itu kita bisa melihat perspektif pergerakan pasar ke depan. Dan kalau kita sudah tahu perspektif pergerakan pasar ke depan, kita bisa menentukan akan menembak pakai senjata apa. Pakai pistol, pakai FN-16, pakai AK-47, itu terserah kita. Ya, karena kita udah tahu lawan mana yang harus kita hadapi. Nggak mungkin lah membunuh semut pakai AK-47, kan gila ya, kalau pakai semut nggak usah pakai senjata lagi kan. Nah, intinya fundamental kita tahu, teknikal itu akan menyusul. Oleh karena itu, tugas saya memberikan arahan secara fundamental, dan tugas rekan trader adalah mengkolaborasi fundamental yang saya bawakan ini dengan teknikal yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Kita langsung masuk aja ke analisa teknikal. Aduh, sampai ngos-ngosan aku ini, saking semangatnya. Saking semangat. Aduh, ngos-ngosan. Oke, kita masuk indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, secara garis besar kalau kita lihat, indeks dolar Amerika sedikit terpelanting turun ke bawah. Secara teknikal sih memang dia udah di bawah sih, tapi peluang untuk naik ada, tapi secara garis besar kalau kita lihat ini masih turun ini. Nah, analisa saya dia ini bisa turun hingga level, masih bisa sih level terendah sih di seputaran 98.193. Tapi sekali lagi hati-hati, serangan balik mendadak pun juga bisa naik sampai dia ke level tertingginya itu di seputaran 98.692. Nih, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, ini dia rekan trader ya. Harap rekan trader perhatikan. Nah, selanjutnya rekan trader, kita akan lihat rekan trader ya. Sabar rekan trader, saya buka ini dulu. Nah, ini harap untuk diperhatikan juga oleh rekan trader semuanya. Bagaimana? Sabar rekan trader ya. Ini adalah indeks dolar Amerika. Selanjutnya kita akan lihat sabar rekan trader, saya pindahin ini dulu. Sabar dalam susah senangku. Nah, sabar rekan trader, saya mohon maaf ada sedikit
kesalahan teknis yang terjadi. Nah, oke. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat, kita sambung lagi euro uncle saham dolar. Untuk euro uncle saham dolar, rekan trader, kita akan lihat pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar hari ini. Euro uncle saham dolar semakin melambung tinggi. Kita lihat bagaimana dia sudah melewati levelnya ya. Analisa saya, dia ini masih tetap akan bisa sedikit lagi naik. Ya paling maksimal menurut saya sih di seputaran 1.16509, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di posisi 1.16083. Nah, ini dia. Ini dia pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar, kalau kita lihat pound sterling masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita lihat di sini rekan trader, analisa saya pound sterling ini masih bisa naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.33990. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia sedikit terkulai ya, terkulai lemah. Nah, ini dia. Dia agak terkulai. Nah, di seputaran 1.33252. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold? Nah, ini dia gold, ini memang luar biasa. Luar biasa. Untuk gold rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader, tapi jangan keras-keras ya rekan trader ya. Pelan-pelan aja. Gold ini masih bisa naik. Minimal dia masih bisa naik hingga level tertingginya itu di seputaran 4.229. Tapi hati-hati, serangan balik mendadak akan membuat dia kembali lagi ke level 4.144. Hati-hati, ini profit takingnya ini siap-siap ini. Ini saya sekali lagi saya bilang ya, makanya saya bilang tenang-tenang aja ya, diam-diam aja, yang pelan-pelan aja supaya orang nggak banyak yang tahu. Nah, dia bisa naik sampai 4.229, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di 4.144. Dan untuk USD yang Jepang rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi pada USD yang Jepang hari ini sangat luar biasa jatuh. USD yang Jepang jatuh rekan trader sampai level paling terendah sekarang. Analisa saya dia ini masih bisa jatuh hingga level terendahnya itu di seputaran 150.582. Tapi hati-hati, dia akan bisa naik hingga level 151.695. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Oke rekan trader, ini secara teknikal, sedangkan untuk kalender ekonomi harap rekan trader perhatikan baik-baik ya untuk kalender ekonomi. Nah, kalender ekonomi hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, kalender ekonomi harap diperhatikan itu nanti pukul 19.30 dari Philadelphia. Ya, Philadelphia. Nah, akan ada indeks manufaktur, indeks harga produsen, penjualan retail. Nah, itu 19.30 ada semuanya. Jadi rekan trader harap diperhatikan. Dan rekan trader kalau ada waktu, jangan lupa rekan trader untuk bergabung bersama Market, broker yang sangat luar biasa, memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Saya mohon maaf apabila saya terlalu teriak-teriak rekan trader, tapi mau gimana lagi rekan trader, terlalu bersemangat memberikan analisa, memberikan informasi buat rekan trader karena saya ingin rekan trader sukses. Kalau seumpamanya saya tidak bersemangat atau saya tipu tapa ngapain juga ya, kasihan ya, sesama orang Indonesia harus saling bantu lah. Saya bisa membantu rekan trader dengan analisa, dengan informasi, tapi kembali lagi yang menentukan tradingnya adalah rekan trader sendiri. Setidaknya saya bisa sedikit mencurahkan ilmu saya untuk rekan trader, tapi kembali lagi rekan trader, keputusan terakhir ada di tangan rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.